Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin gara-gara cibeto sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mutawakili fi ijabatil walimah. Jadi mereka hukumnya mewakilkan atau berwakil fi ijabatil walimah di dalam nyambutani walimah, etar undangan walimah acara. Jadi di sini kita akan membahas tentang hukumnya kelan untuk etar undangan walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada baterai. Ada baterai biarkan dulu. Biasa punya koncokan. Faqad arada alayya su'alun min ba'di thalabatil indonesiyin nasruhu hal yajuzu tawkilu fi ijabatil walimah ursan kana aw ghayruhu ila akhirih. Faqad arada maka Allah datang alayya kepada daulah dan Syekh su'alun para situ pertanyaan. Oleh datang membak ditolabati dari sebagian banyak santri al-Indonesiyin sebangsa Indonesia. Nasuhu saat ini teksnya soal hal yajuzu tawkilu fi ijabatil walimah. Apakah boleh para petawkil mewakilkan fi ijabatil walimah dalam nyambutane undangan walimah, entar undangan walimah urusan panika pengantin karena beda para undangan awayrohu atau panika lainnya pengantin ma'dzurun panika udzur karena beda al-mad'uh masa orang diundang aula atau panika ta'udzur. Itu dua hal yajuzu dzalika tawkil aula. Apakah boleh para bisa tawkil apa kelan aula kebutuhan aula yajuz. Narbi minkum harap dan tolong minkum dari ajunan al jawab dan jawaban binas sharih kalaban nas sharih sejelas awil qaidah atau kalaban kaidah allati kaidah yang dikhusus masuk fiha di dalam kaidah ala madhabil Imam Syafi'i mengapa yang atasnya madhab Imam Syafi'i fi ayyi kitabin dalam kitab yang mana saja minal gusti dari juz ke sahih abad halaman wa matalan dan umpamanya idza kanatil hadiyatu idza kana bada panah hadiah berkat dalam hal ini hadiah yang dimaksud jika berkat minat da'i pada yang tetap dari orang yang undang halil hadiah lil wakil apakah ini hadiah ini berkat lil wakil pada kaitan di wakil orang yang wakil
awil muwakkal lahu utawa orang sing kele lahu tadi orang. Jadi ada sebuah pertanyaan dari santri-santri Indonesia. Pertanyaannya, apa boleh orang yang terkait undangan walimah ini kebetulan? Baik undangan walimah itu berupa pengantin atau lain pengantin. Baik orang yang diundang dengan nikah uzur atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh tauhil atau kilang kisah? Jadi umpama pas berberkat dari tuan rumah, apakah berkatnya kadang orang se abang kelan atau di orang se kele? Fa'akuluh maka ada berupa terbitan kaulah mustamidan karena ngarepaki kaulah minallahi dari Allah Ta'ala al-aunah dan pertolongan wa taufiqah benda taufik di sobatis sawabi kangkui kaulah kebenaran wa taulih jawab dan kangkui jelas jawaban. Iklan ketahuilah oleh sampai ayat sa'il wahai orang yang bertanya, anna ijabatal walimah fi fardhu ainin, sesungguhnya panapa nyambutani walimah entar keundangan walimah fardhu ainin panika fardhu ain ingkar kamu berada pada walimah urusan panika pengantin wa sunnat ainin ay anna ijabatal walimah wa sunnat ainin karena sunnah itu insyaallah benar sunnah wa sunnatu ainin ay in anna ijabatal walimah sunnatu ainin sesungguhnya apa ijabatul walimah panika sunnat ain bila ingkana kalau pada para pemilik walimah ghairu dzalik panika bani pengantin selain panika pengantin wa inna ma tajib ijabatu ini pasti wajib pada ijabah nyambut tadi yakni punya bahasa kita ya memenuhi undangan ijabah itu memenuhi undangan atun dabu atau sekataki pada ijabah bila yakun enoleh tak pada uzur para penguzur. Jadi karena naka uzur maka pada ketika bisa uzur pada penguzur uzur para penguzur sang maka gugur al-wujubu pada kewajiban oleh gugur fi walimatin ursih dalam walimat dalam pesta pernikahan fi walimatin ursih dari pesta pernikahan wa tafa bertada annatu pada persoalan fi waliha dalam lainnya walimatin ursih wahai walimah dalam segala ampun kaum ini anaha para sampuna para isa walimah fardhu ainin pada fardhu ain au sunnatu ainin kotal pada sunnat ain fala tuqbalu niyabatu maka tak bisa diterima niyabatu pada begeteh aslan sama sekali liwujuhin kathiratin karena banyak jalan kathiratin sebanyak minha pada tetap sebagian dari wujuh anna kullama saqata bil udhri la yaqbalu niyabah. Dening sampun pana pasapun sampun perkara saqata segugur pana kulluma bil udhri oleh gugur sabab udhur la yaqbalu panika tak nerima pana kulluma an niyabah ganti dekati. Kami mengharapkan sebagian boleh, padahal itu sebagian dari wujuhun kathirah annal maksudah. Jadi sempurna pada pasal maksud mujarradul huduri panika murni hadir semata-mata hadir saja lal aklu punten para padeker bidalil anna shaimah kalau berdalil sempurna pasal shaim mana bidalilin kalau berdalil maka anas shaim mereka muang mubtada kalau bidalil anas shaim
Jika kalau tanpa tanwin, jika langsung bentuk idhofah. Bidalil anna shaima, kalau betul sempurna pasal orang siapa. Idza du'a ketika yundang pasal shaim, yajib maka wajib oleh atas shaim al-huduru pada menghadiri. Wa in lam yakun saja tak ada pasal shaim. Kenapa? Jika ini karena berbeda shaiman mereka apa sah. Walau kana tauqilu jalizan, berlamun berda andaikan ada apa taukil mewakilkan itu jalizan mereka boleh, lakana shaimu yang tidak berda pasal shaim yuwakkilu ghayrahu, mereka wakilan pasal shaim ghayrahu dan lainnya shaim fil huduri dalam menghadiri badalahu karena akan shaim. Nah, oleh karena itu idza ulimah dzalik, ketika apa dikawani pada mazkur dengan berbagai alasan-alasannya, fatauqil maka jadi taukil fi huduril walimah dalam menghadiri walimah ghairu sahihin pada kata bidir wa ghairu kafin pada kata mencukupi wa ghairu musqitin pada tidak menggugurkan lil ihmi dan susah, oleh tak menggugurkan dosa anil mad'ubi dari orang siutan fi walimatil ursi nan walimatun nan pesta pernikahan illam yakun ma'dzuran lamun tak ber pasal kelem orang siutan lamun tak ber pasal mad'u ma'dzuran pada udzur orang sek pada udzur wa in kana ma'dzuran wa in kana lamun ber pasal mad'u orang siutan ma'dzuran pada orang sek pada udzur fala hajat maka ada pada hajat ila taukil dan kata taukil tidak perlu mewakilkan. Kenapa? Disukuti tolati bil udhri, karena gugurnya tuntutan bil udhri sangat udhur. Kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi sebelum beliau bahwa memenuhi menghadiri undangan itu ada dua, ada fardhu ain, ada sunat ain. Fardhu ain jika undangan itu berupa pengantin, sunat ain jika bukan pengantin. Undangan haji, pesta sonate, pesta bini telo, bini dua, bini termasuk anak pesta lain lah selain walimatul urus itu sunat ain. Artinya sunnah yang tidak bisa diwakilkan. Nah, karena fardhu ain dan sunnah ain, maka mun pengantin tajibul ijabah wajib menghadiri. Atau dan mulai pengantin sunnah. Ya, kamu tak mundur. Mundurnya pengantin itu banyak, dalam bujur itu banyak. Termasuk di dalamnya ada maksiat seperti yang terjadi hari ini. Banyak pengantin itu kan ada betunggal, ada orang menyanyi telanjang, itu termasuk mundurnya. Maka ada tempat apa? Atau di sana ada musuh, atau kedatang khawatir di rumah ada maling dan lain sebagainya. Nah, jika di sana ada udzur, maka gugur kewajiban. Baik kewajiban walimat, baik undangan wajib seperti walimatul urus atau undangan sunnah atau menghadiri undangan sesonan hadir nikah gugur kalau udzur. Dari hal itu, dari yang paparan di atas, maka bisa diketahui bahwa ketika walimah itu ada dua hukum, fardhu ain, sunat ain. Jadi kuncinya itu ain, bersifat individual. Maka tidak boleh, maka tidak diterima ketika harus gede. Sebenarnya tidak boleh ada gede sama sekali. Dengan berbagai alasan. Satu alasannya kenapa orang yang menghadiri undangan itu tidak boleh diwakilkan. Pertama, ketika mundur segala sesuatu yang gugur sebab mundur tidak perlu ganti. Beda dengan sholat. Uzur tidak sholat itu wajib diganti.
kalau sesuatu itu bisa gugur kewajiban atau kesunahannya karena udzur, maka tidak boleh ada ganti. Apa diganti ya? Barang sudah tidak wajib dilakukan dan tidak sunnah dilakukan. Ini terlepas dari adat di masyarakat, terlepas dengan tradisi. Kalau misalnya diundang tahu kelang bisa suudon dan bisa merusak hubungan, terlepas dari itu semua. Ini patokan hukumnya, patokan hukum masalah tauhid. Jadi segala sesuatu baik wajib maupun sunnah ketika gugur karena udzur maka tidak perlu berganti. Apalagi ganti karena sudah gugur, hilang kewajiban dan hilang kesunahan. Kemudian yang kedua, kalau hadirnya yang dimaksud itu hanya semata-mata hadir saja, bukan karena makannya. Contohnya, orang berpuasa, yang dijadikan alasan orang berpuasa. Ketika orang berpuasa diundang, kemudian dia wajib hadir meskipun tidak. Yang dimaksud di atas itu annal maksudah mujarradul huduri aklu, bahwa yang dimaksud fardu ain atau sunnah ain itu adalah hadirnya saja, bukan makannya. Makan tidak makan itu tidak ada urusan. Yang penting wajib hadir atau sunnah hadir, itu tujuannya. Kalau diundang walimah ya wajib hadir walaupun tidak makan. Kalau diundang selain walimah sunnah hadir. Yang jadi patokan itu hadirnya saja, bukan makannya. Termasuk bukan amplopnya. Awalan itu. Nah, itu tradisi. Itu tradisi. Itu persoalan nanti di masyarakat. Ini masalah tauhid dulu. Dalilnya, orang yang berpuasa sekalipun kalau diundang wajib hadir walaupun dia tidak makan, karena dia berpuasa. Andaikan taukil itu sunnah, apa boleh? Andaikan mewakilkan undangan para orang lain itu boleh, maka